Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Rismayanti, NIM 18106100019 dari kelas Tadris Matematika A 2018. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 guna memenuhi tugas manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Argop Hofi Hakiki, Magister Pendidikan. Nah, sebelumnya pada masa COVID-19 seperti saat ini, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah itu menganjurkan guna melakukan segala aktivitas itu di dalam rumah, terutama pekerjaan atau work from home, dan pada bidang pendidikan juga. Pemerintah itu menganjurkan untuk belajar dari rumah atau biasa disebut dengan belajar daring. Nah, dalam video kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber. Dia adalah seorang siswi dari sekolah SMA swasta di Kudus. Oke, ini dia narasumbernya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang belajar daring, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Namanya siapa, Mbak? Halo, nama saya Amalia Ananda Putri. Iya, dari sekolah mana? Saya sekolah di MAMV Tidak Ufalah kelas 11. Ke kelas 11 apa nih kalau boleh tahu? Saya kelas 11 IPA. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Menurut Mbak Putri, sekolah daring atau sekolah offline pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini tuh enak gak sih? Ya kalau sejujurnya tuh nggak enak ya Kak, soalnya kan kita nggak bisa ketemu sama guru langsung, jadi kayak pemahaman tentang materi tuh kayak kurang. Kayak seperti pembelajaran eksak kayak matematika, fisika itu kan butuh pemahaman yang lebih maksimal gitu. Butuh pemahaman yang ekstra ya, Mbak? Iya. Oke, seperti itu. Nah, selama ini proses pembelajaran daring yang Mbak Putri lakukan itu kayak gimana proses pembelajarannya? Oh, kalau itu lebih biasanya lewat WA group. Kalau enggak kadang ya lewat Aplikasi gitu ya? Aplikasi kayak seperti Google Classroom atau Schoology gitu. Oke, berarti lewat aplikasi berbasis pendidikan. Oke, tadi kan proses pembelajarannya. Kalau metode pembelajaran yang digunain bu guru itu kayak gimana? Kalau biasanya bu guru sering menggunakan kayak Google Meet, Zoom, atau enggak ya kayak video yang berisi materi pembelajaran. Oke, berarti lewat itu ya, Mbak, kayak video call gitu ya? Iya. Tapi itu bisa orang banyak gitu. Bisa Oke. banget. Nah, kalau menurut Mbak Putri, metode pembelajaran yang seperti itu tuh efektif nggak sih diterapkan di kelas daring kayak gitu? Oke, kalau menurut saya pribadi ya itu kayak kurang cukup efektif kan. Biasanya kan kalau nggak paham kan biasanya langsung ditanya sama gurunya langsung. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa kan. Nah kan biasanya kalau kadang ya kayak setelah itu didiskusikan sama teman-teman Bareng-bareng gitu ya? Iya. Kalau ini kan nggak bisa ketemu, jadi ya gimana kan nggak bisa. Nggak paham ya berarti? Belum paham? Orang memahami lah. Oh iya. Oke, seperti itu. Nah, kalau belajar daring itu kan dalam jaringan, berarti kan harus butuhin sinyal yang memadai ya, Mbak. Nah, kalau Mbak Putri sedang belajar daring, itu sering nggak sih kayak sinyalnya hilang atau trouble gitu, sering nggak sih? Kalau saya ya sering banget malah. Ya, itu kan sangat menghambat proses pembelajaran. Karena kan biasanya kalau lagi Zoom itu kan kalau jaringan lagi trouble itu kan kayak sering keluar sendiri. Tuh, apalagi yang rumahnya pelosok ya, Mbak, itu kan sering banget susah sinyal atau sinyalnya tuh sering trouble banget. Iya. Kalau temennya Mbak Putri banyak nggak sih yang rumahnya pelosok kayak di pegunungan atau di mana gitu? Ya ada beberapa lah, 1, 2, 3 orang gitu sih. Terus kalau kayak gitu tuh nanti solusinya kayak gimana? Biasanya ya langsung kayak dia mencari inisiatif sendiri buat nyari sinyal, atau enggak kalau emang enggak ada sinyalnya itu kayak langsung bilang ke gurunya. Gitu sih, kayak gitu. Nanti gurunya juga memaklumi ya. Oke. Jadi selain kurang bisa memahami materi yang disampaikan oleh seorang pendidik secara maksimal, pada yang lain yaitu adalah pada jaringan ya, Mbak, pada sinyalnya yang sering trouble atau bermasalah. Oke, jadi intinya belajar secara daring itu masih banyak kekurangannya ya, Mbak. Iya.
Karena realitanya masih banyak siswa yang mengeluh tentang pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, dalam hal tersebut, seorang guru itu dituntut harus bisa menciptakan suasana kelas yang efektif dan efisien dengan metode pembelajaran yang memadai juga. Contohnya, seperti pemberian video yang interaktif, agar siswa bersemangat untuk menonton materi pembelajaran tersebut. Selain itu, guru harus juga bisa membangkitkan rasa semangat siswa dalam belajar daring dengan memotivasi siswa setiap hari. Nah, selain guru, pihak yang paling dirasa mempengaruhi semangat belajar siswa dalam pembelajaran daring adalah peran orang tua. Orang tua itu sebaiknya selalu mengawasi perkembangan siswa selama belajar daring dari rumah. Jadi, orang tua harus selalu berkontribusi dengan seorang pendidik dengan menggunakan teknologi yang memadai juga. Seperti itu ya, Mbak? Oke, sekian vlog kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.